Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada acara atau konten di channel Geraha Mu'alaf bersama saya Donitan. Pada malam hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu ya yang insya Allah mudah-mudahan menguatkan iman dan akidah kita semua ya, amin. Nah, siapa nanti tamu kita? Sebelumnya saya ingin memberikan pesan bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang ingin berpartisipasi dalam menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin juga yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, tanpa panjang waktu lagi saya akan segera menyapa tamu kita pada malam hari ini, yaitu Stevi ya. Assalamualaikum Stevi. Waalaikumsalam. Kok kecil amat suaranya? Waalaikumsalam. Tadi galak tadi. Kok sekarang pelan banget? Nggak usah grogi, santai aja di sini. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Nah, Stevi udah lama ya kita berapa bulan ya kita nggak ketemu ya? Terakhir waktu Stevi Desember ya? Ya. Masya Allah. Nah, Stevi ini adalah seorang masih boleh dibilang mu'alaf lah ya, masih baru ya. Masih belajar kan ya? Iya dong. Oke. Buat para pemirsa ya, mungkin yang belum kenal dengan Stevi itu waktu bulan Desember, kalau nggak salah waktu itu menghubungi saya ya. Ya, lewat Instagram DM. Nah, terus datang ke tempat kediaman saya, ke kantor sekretariat Geraha Mu'alaf. Nah. Waktu itu mau ngapain ya ceritanya? Ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrolin apa, ingat nggak waktu itu? Ya, tentang... Hah? Apa? Iya, bukan-bukan banget ya. Ya nggak apa-apa, bukan-bukan aja. Orang ya, kita mau di sini mau ngobrol kok. Ya, ingat nggak waktu itu yang kita omongin apa? Gitu loh. Soal agama. Waktu Terus itu Islam itu apa, gimana? Iya. Koko juga jelasin. Iya. Makin kecil suaranya bener. Enggak. Grogi kayaknya nih. Enggak. Glenn, ada lu grogi kayaknya nih Glenn. Waduh. Enggak lah, enggak. Santai aja. Enggak. Jadi waktu itu kita ngobrolin itu ya. Stevi waktu itu kayak semacam lagi di persimpangan jalan ya. Ah ya. Bener. Di persimpangan dilema. Di persimpangan, lagu itu ya. Ini lagi di bawah, ini lampu merah maksudnya persimpangan jalan. Itu makanya dilema atau jalan atau apa ya. Nah, terus waktu itu Stevi kan pengen tahu Islam gimana gitu ya. Stevi kan latar belakangnya dari Kristen. Ya, keluarga. Oh, keluarga, semua. Stevi sendiri ikut dong? Ya, ikut. Waktu itu ikut ya? Ikut. Nah, terus waktu itu Stevi juga cerita soal papa ya? Papa apa bokap nih ngomongnya? Ya sama sih, papa bokap kan sama. Enakan mana nih bahasanya? Papa. Oh, papa. Manggilnya papa. Ya. Stevi waktu itu cerita papanya itu adalah seorang nggak ke gereja tapi giat banget belajar Bible gitu ya. Yes. Bisa nggak dari ceritain? Muda. Bisa nggak ceritain gimana tuh? Dari muda sih emang dia tuh belajar Alkitab yang benar-benar ini banget ya. Terus apa namanya? Dia juga melihara Sabat. Jadi benar-benar yang dari Jumat. Ikut hari Sabat berarti? Iya. Jadi Jumat maghrib misalnya nih, matahari terbenam lah ya. Matahari terbenam itu benar-benar dia berdoa sama Tuhannya. Berdoa terus yang benar-benar baca Alkitab. Benar-benar dari malam itu sampai Sabtu matahari terbenam lagi. Baru itu Sabatnya selesai. Jadi dari Jumat maghrib sampai Sabtu maghrib? Yap. Itu dia nggak ngapa-ngapain? Bukan nggak ngapa-ngapain, itu benar-benar kayak dia di rumah kayak khusyuk ya kalau kita bilangnya ya, khusyuk sama Tuhannya gitu. Nyepi gitu ya? Ya bisa dibilang, enggak juga sih kayaknya. Enggak juga.
Oh, tapi maksudnya nggak kemana-mana, nggak keluar rumah gitu nggak? Sebisa mungkin nggak keluar. Terus Jadi, baca Alkitab aja udah. baca Alkitab. Terus waktu itu Steffi kan cerita, Papa nulis buku ya? Tapi buku Dia catatan tuh, maksudnya ya? iya, dia tuh ngerangkum sih lebih tepatnya. Jadi baca Alkitab ini atau buku-buku tentang sejarah ini segala macem. Jadi ntar dia rangkum, ya dia iniin sendiri gitu. Nah, terus Steffi waktu itu cerita, terus Steffi nanya-nanya soal Islam gitu kan ya. Saya jelasin. Terus waktu itu setelah ngobrol kira-kira 1 jam ya? Iya, 1 jam lebih kayaknya. Jam lebih. Sejam lebih. Alhamdulillah setelah ngobrol sejam lebih itu syahadat. Langsung nanya, langsung bersyahadat ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi aku memang kalau aku relate ya, dari aku SMP, dari aku SMP tuh aku justru masuknya ke sekolah Islam. Oh gitu? Yayasan Islam ya. Oh. Juga 90% itu Muslim semua. Yang Terus? Kristen tuh bisa hitung jari lah istilah kata. Oh gitu. Di mana itu? Ada di Jakarta juga. Oh di Jakarta. Kalau asli, Steffi aslinya dari mana? Orang tua asli dari mana? Aku lahir di Bekasi sebenarnya. Oh, lahir Bekasi. Lahir Bekasi. Orang tua besar di Jakarta. Orang tua Ambon. Orang tua Ambon. Papa mama Ambon. Iya, papa mama Ambon. Jadi keluarga besar Ambon gitu ya? Iya. Gitu Oke. Kalau marganya nggak usah disebutin ya? Nggak usah lah ya. Oke. Sebutin nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kode etik jurnalistik. Nah. Nah, terus waktu itu kan pas mau syahadat, saya ingat Steffi tuh gemeteran tuh. Waktu wudhu ya? Itu yang benar-benar kayak, enggak, pertama kali aku mau wudhu. Nah, karena memang aku kan bilang dari SMP itu aku memang masuk ke sekolah Islam. Yang benar-benar aku, SD pun memang banyak mayoritas Muslim ya. Terus aku lihat di SMP itu benar-benar, dan aku juga OSIS di situ. Jadi lebih nyaman ngurusin acara Muslim. Kayak bukber, Idul Fitri, kayak kurban apa segala macam tuh kayak lebih enak. Sedangkan kalau yang Kristen tuh aku kayak gimana gitu, karena kan memang basicnya dari kecil aku nggak ke gereja, jarang. Loh, terus? Nah jadi. Tapi Kristen? Iya Kristen. Kristen tapi jarang gereja? Karena bokap tahu gereja tuh nggak benar. Istilah kata ya, maaf. Waduh. Terlalu frontal ya. Jangan gitu dah. Enggak. Ya itu kan pandangan papa ya. Lah ya. Tapi pendapat ya. Tapi maksudnya kenapa? Maksudnya papa jadi nggak gereja papa? Nggak mau gereja. Tapi papa ngaku sebagai seorang Kristen? Iya. Belajar Bible? Malah banyak catatannya gitu ya? Iya, rangkumannya juga banyak. Oh. Nah terus tadi yang wudhu gimana ceritanya, kok bisa gemeteran kenapa? Iya kan maksud aku waktu aku dari SMP aja aku ngeliatin orang wudhu yang gimana, wah mereka tuh kayaknya kalau mau ke Tuhannya tuh benar-benar yang ini ya gitu loh, khusyuk ya, benar-benar yang ya ibarat kata kalau bokap sendiri bilang juga, lu mau ngadep Tuhan lu mau ngadep Tuhan lu, tapi kok lu nggak ada apa gitu loh, rapi kek atau bersih kek gitu loh. Terus? Ya jadi benar-benar pertama kali aku mau wudhu tuh benar-benar apa ya, jantung mau copot. Kenapa tuh jantung mau copot? Nggak tahu, jantung mau copot, berdebar banget sampai si Suci ya, Suci ngajarin aku tuh sampai yang ikutan gitu kan, sampai yang dia juga kagok. Iya, maksudnya dia ngelihat aku dak-dikduk tuh bener-bener jadi ikutan kagok, dianya ngajarin aku kan. Yang dirasain apa gitu, kok bisa dak-dikduk? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kayak berdebar banget ya pokoknya. Nah tapi yang lucunya sesudah aku wudhu itu bener-bener seger, lega, nggak ngerti. Malah tenang? Iya. Oh, orang waktu syahadat malah lancar banget ya? Iya. Enggak, karena aku sebelumnya sering nontonin dan tahu gitu loh. Kalau syahadat tuh gini, gitu. Bahkan nontonin sambil ngikutin gitu-gitu. Waktu syahadat tenang, lancar. Waktu wudhu malah gemeteran, grogi gitu ya? Pertama kali mau wudhu. Oh, pertama kali mau wudhu. Itu ragu-ragu atau gimana? Apa takut atau gimana? Duh, gimana ya gitu ya. Jelasinnya bingung ya. Ya, tapi alhamdulillah kayak excited lah. Oke, tapi alhamdulillah ya. Terus setelah syahadat ada rasa gimana? Lega. Leganya kenapa? Nggak tahu. Kayak lega. Ada alam bawah sadar tersendiri yang ngomong lega gitu, udah gitu doang sih. Artinya dalam arti leganya tuh lega gimana? Kayak lega yang positif ya, bukan lepas dari kungkungan atau bagaimana? Lepas dari kegalauan gue bingung selama ini. Oh gitu. Bingungnya tuh bingung apa sebenarnya? Ya karena gue bingung, gue Kristen tapi gue gak ke gereja.
Loh, tapi percaya siapa Percaya waktu itu? Tuhan. Terus percaya Yesus Tuhan bukan? Yesus bukan Tuhan bagi gue. Waktu itu? Nabi. Iya, waktu itu. Ya. Waktu itu percaya Yesus bukan Tuhan? Enggak, setelah gue pelajarin ya, dan kita juga debatkan. Memang benar Yesus itu sebenarnya Nabi. Oke, jadi waktu itu kita juga pernah melihat beberapa ayat lah ya. Bahwa karena Yesus itu sebenarnya manusia kan? Iya. Ya, Kristen juga ngaku bahwa Yesus itu manusia. Tapi banyakan orang Kristen ngakunya Tuhan ya? Ya, artinya gini. Kan mereka juga Gila, punya... gue frontal banget. Enggak, artinya gini. Mereka punya konsili juga yang bilang bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Gitu. Iya. Yang mana bahkan ada konsili lagi bilang Yesus tuh punya satu kehendak apa dua kehendak. Gitu. Terus gimana caranya menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Itu konsili-konsilinya ada. Oh iya. Nah, tapi waktu itu maksud saya gini. Kok Stevie kok bingung waktu itu? Kok bisa yakin bahwa Yesus itu nabi gitu, bukan Tuhan gitu? Kenapa? Apa nggak pernah? Mungkin gara-gara jarang ke gereja mungkin? Enggak juga. Enggak juga. Terus yakinnya Yesus bukan Tuhan apa? Kenapa? Dia manusia, ada benernya dia manusia. Kok lu nyembah Tuhan? Ya lu nyembah Tuhan yang satu dong, Allah dong. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan yang satu itu jadi manusia gitu maksudnya? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak. Pernah ngobrol sama Papa gitu? Papa juga lebih ininya ke Tuhan. Nah, saya penasaran nih. Nggak terlalu ini Yesus ya? Gitu? Tahu nggak Stevie, Papanya tuh waktu itu percaya Yesus Tuhan apa nggak? Tadi ngobrol nggak? Percaya juga deh kayaknya. Percaya juga? Oh, tapi dia nggak mau gereja? Nggak mau gereja. Gitu ya? Orang pendeta debat sama bokap gue aja kalah. Serius? Serius. Jadi bokap itu sering debat sama pendeta? Iya. Pendetanya kalah? Kalah. Dalam rangka apa itu mereka debat itu maksudnya? Ya mengenai, pokoknya kayak misalnya ngobrol sama pendeta nih. Ya sok-soklah mereka menunjukkan keahlian mereka ya. Karena mungkin sekolah pendeta dan segala macam. Cuma pas debat sama bokap gue malah kalah. Gitu? Iya. Jadi bokap lebih nguasain Bible gitu? Yes. Oh. Jadi kayak sebutin ayat A, bokap gue coba bilangnya, coba buka yang B, coba buka lagi C, balik gak ke A, coba balik lagi ke C, gitu-gitu dia. Oh gitu? Sampai dibilang komputer. Wih. Otaknya. Berarti bokap itu memang meneliti Bible bener ya? Nah, beberapa waktu setelah Stevie bersyahadat, saya main ke rumah kan ya? Saya main ke rumah Stevie ya? Ketemu sama nyokap, gitu kan? Nyokap kan memang masih Kristen. Sampai sekarang nih nyokap belum tahu nih? Belum. Kok tega sih? Belum siap akunya. Oh, Stevie-nya belum siap? Akunya belum siap. Bukan takut nyokapnya belum siap gitu? Enggak. Oh, enggak. Ini nggak pakai masker nih? Nggak pakai masker? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau nyokap nonton Koko sendiri nggak pakai masker? Bukan, maksudnya kalau nyokap nonton gimana? Nggak apa-apa lah. Nggak, dia paling nggak nonton. Oh, oke ya, gue udah nawarin loh ya. Oh, jadi waktu sampai sekarang nih nyokap belum tahu? Belum. Stevie ya? Kasih tahu lah. Terus kapan? Iya, ntar dikasih tahu. Terus kapan mau kasih tahu? Ntar dikasih tahu. Kalau udah nikah? Kalau udah nikah? Enggak lah. Oh, enggak lah. Ya, tapi waktu itu pas saya main ke rumah Stevie, sengaja kan ya waktu itu kita ngobrol sama nyokap ya. Nah, tujuan saya waktu itu ke rumah Stevie karena Stevie bilang bahwa pengen ngasih lihat gitu ya. Ya, ada buku Alkitab Papa, sama Holy Bible Papa yang kuno. Yang kuno Inggris. Ya, sama ada buku catatan dari Papa gitu ya. Nah, saya penasaran. Sebenarnya ada lagi kok. Cuma waktu itu diminta saudara itu kan majelis gereja. Mungkin mau naik jabatan jadi dia pinjam buku bokap. Oh gitu. Buku catatan atau buku itu cetakan? Banyak banget, rangkumannya lebih banyak. Waduh. Makanya aku sempet emosi sama nyokap. Kenapa mama kasih gitu? Karena ya kalau dia pelajarin apa segala macam ya dia bisa jadi pendeta kali. Oh gitu. Itu tulisan bokap? Iya, semuanya? Tulisan tangan bokap semua. Sebenarnya kalau mau dikumpulin banyak bukunya. Rangkumannya banyak. Berarti telat dong? Iya, telat kok. Kita datang waktu itu ya? Iya. Tapi alhamdulillah ya. Waktu itu saya dapat buku. Setidaknya ada lah ya satu. Ya, paling nggak ada satu buku nih lah. Ini buku tulis biasa yang penuh dengan tulisan. Oretnya banyak ya? Saya cukup terkesan juga dengan tulisan-tulisan papanya Stevie loh. Papanya ini kemana sih? Atas ya? Oh, kita udah canggih sekarang, ada kamera di atas, jadi nggak usah nunggu. Iya. Totalitas ya, tanpa batas ya. Totalitas.
Nih ya, tar dulu. Ini bukunya papanya Steffi nih, lihat nih. Ya. Sampai nulis Yehuda sekian orang, Simeon sekian orang, 7.100 orang. Sampai peta kita ngerti dia. Nah, ini adalah nama-nama daripada anak-anak dari Yakub ya, atau yang disebut dengan 12 suku bangsa Israel. Tuh lihat tuh. Disebutin semuanya ada berapa ribu nih, total 336.100. Saya aja malah nggak pernah ngitung. Itu bener. Terus sampai ditulisnya satu-satu, coba lihat. Nah, terus ada lagi yang namanya silsilah anak manusia, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok. Kalau mau dibilang, aku dari kecil agama Kristen tuh 9,8. Oh gitu, di rapot, nyontek. Enggak. Bokap kan ngajarin gue di rumah. Oh, bokap yang ngajarin. Ya. Oh, keren. Keren ya. Ini lihat nih ya. Buku-bukunya semua nih. Oh, ini saya baca gini nih. 7 Day Baptized. Ini berarti bokap Advent ya? Enggak, sebenarnya gini. Waktu itu kan emang ada keluarga, salah satu keluarga yang ngajakin, yuk ke ini, kalian kan melihara Sabat, kenapa nggak masuk ke Advent aja? Nah, bokap tuh yang nggak mau langsung masuk gitu kan. Dia tuh memang tipe peneliti banget kan. Jadi ya udah mama aja yang ikut gereja sana gitu kan. Jadi nyokap yang dibiarin ke sono, mama mau baptis terserah apa segala macem. Yang penting mereka kasih buku-bukunya ke papa. Oh, jadi gitu. papa dapat buku-bukunya, papa pelajarin. Kalau memang nggak bener juga, saya nggak mau masuk baptis di Advent. Loh, tapi dari muda bokap itu udah ikut melihara Sabat, tapi dari dia muda. Dari muda. Oh ya, berarti udah memang hari Sabtu ya, bukan iya minggu. iya. Berarti maksudnya udah ada jiwa Advent dong. Kalau iya, tapi bukan berarti dia mau terdaftar di gereja Advent. Karena dia teliti lagi nggak mau. Karena ada salah apa segala macam gitu loh. Nggak pernah cerita salahnya apa gitu. Yang Ellen G. White gitu. Aduh, Ellen G. White. Ini nggak apa-apa nih, seprontal ini gue. Tuh, kalau Ellen G. White mah nggak apa-apa, dia kan pendiri Advent ya. Iya, maksudnya ya dia udah teliti lah buku-bukunya segala macamnya. Pada akhirnya nggak mau dibaptis di sana. Oh, nggak gitu. mau terdaftar di Advent. Jadi waktu papa meninggal? Papa meninggal kebetulan di Ambon. Iya, terus dikubur dengan cara apa? Ya Kristen. Kristen apa nggak tahu? Kristennya Protestan gereja apa? Kali ya? Enggak, nggak ada gereja mana. Ya nggak tahu deh gue di situ. Pokoknya di Ambon lah. Oh gitu. Nggak yang terlalu gereja ini banget, nggak. Iya. Dari keluarga sih dikuburnya. Wah, sebenarnya tuh. Makanya kalau ada tuh mungkin debat sama Kodondi nih. Udah debat lah, diskusi lah. Ya, karena saya seneng banget nih ngeliat catatannya papanya Steffi. Diskusi tuh dia seneng, bahkan bisa begadang. Iya. Keren loh, ini bener loh. Ini semua silsilah komplit tuh. Komplit. Bener. Ini lihat nih, coba lihat. Karena jenius juga otaknya sih. Iya. Jidatnya jidat profesor lagi. Tuh lihat tuh, ditulisin Bani Jafet, siapa Gomer, Magog, Madal, segala macam. Bani Gomer, Bani Jawan. Gua aja nggak pernah nulis beginian. Bani Kus. Ini anak Ham tuh. Kus, Meram, Put, Kanaan. Jadi dia tuh benar-benar sayang banget sama Tuhannya lah. Lihat nih. Sampai dari gua kecil aja diomongin, gue lebih sayang Tuhan daripada lu sama mama. Oh gitu. Saking sayangnya sama Tuhan. Iya, iya. Oh alah, sayang banget. Papa meninggal tahun berapa? 2019. Oh 19, belum lama ya padahal belum ya. lama. Sayang ya, nggak ketemu ya. Wih, kalau ketemu seru kali itu. Wah, seru bisa banget. 2 malam kali itu nggak pulang. 3 hari kali ya. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah, sekarang Steffi udah seorang muslimah ya. Sudah memantapkan diri. Jadi, alhamdulillah juga sudah belajar ya, sudah belajar Islam. Sudah belajar sholat kan ya? Udah bisa sholat kan berarti kan? Udah lancar kan? Alhamdulillah. Masih baca nggak? Hah? Masih baca? Jujur masih baca gue. Masih baca. Jujur gue masih baca. Nggak apa-apa masih baca. Tapi jangan lama-lama dong. Kan tiap hari, sehari kan 5 kali sholat harusnya cepet ya. Atau mungkin ini kali, apa namanya, ngapalinnya susah atau gimana? Karena bahasa Arab gitu nggak? Iya sih. Mungkin ya, nggak terbiasa. Tapi kata dulu sekolah Islam. Iya, tapi kan gue nggak ngikutin. Oh, nggak ikutin pelajarannya. Enggak. Oh, oke. Ya, ya. Nah, sekarang kita sedikit banyak buka-buka buku bukap ya. Nggak apa-apa ya. Ini buat menggambarkan bahwa ternyata seorang Kristen juga ada yang memang benar-benar meneliti ya Bible-nya.
Tapi sayangnya dia nggak ke gereja gitu. Nggak mau. Jadi dia nggak percaya gerejanya. Boya otak pendeta aja bisa jengkalin dia kok. Gitu ya? Jahat loh gue ngomongnya. Tapi Serius? Serius. Terus pendeta-pendetanya jadi pada sampai ada yang sampai ada sekolah sahabat tuh kan selalu sharing Alkitab segala macam. Tuh kalau bokap datang tuh udah seneng mereka. Malah bokap yang ngajarin? Iya, malah iya. Serius? Serius. Sampai kayak gitu deh. Enggak, bokap memang pernah belajar, pernah sekolah Alkitab atau gimana? Kayaknya sih waktu mudanya ya, gue nggak terlalu ini banget sih. Oh. Nggak terlalu ingat. Ya. Keren ya sebenarnya, bener loh. Saya ngelihat sekilas, di sini ada keturunan-keturunannya ditulis semua nih ya. Tuh, keturunan Ibrahim. Ibrahim beranaknya maksudnya memperanakan lah ya. Ismail, Ishak. Ismail beranak tuh. Nebayot, Kedar, segala macam. Ishak beranak, Esau, Yakub, Israel. Maka Bani Esaf. Ini apa nih? Utulah apa itulah? Itulah Elifas tuh. Komplit bener. Saya malah nggak nulis-nulis yang beginian loh. Makanya ini salah satu bukunya. Ada lagi. Ada lagi ya? Iya. Wah sayang ya. Keren loh. Ini yang silsilah semua. Ya Alkitabnya aja dia beda kok. Iya. Nanti kita lihat ya. Kemarin saya juga akhirnya sebenarnya siapa sih Steffi cuma mau minjemin buku ini. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok malah mamanya kok malah suruh ngasih aja ya. Iya. Jadi bukan ya minta loh ya. Pak iniin aja karena mama kan gak yang terlalu paham juga gitu karena kan dia terbiasa diajarin bokap gitu loh. Iya. Ini mah udah kayak tafsir ini. Bener nih. Daniel ditulis semua. Coba kamera atas coba. Nih, ditulis semua tuh. Nebukadnezar, Raja Babil datang menyerang serta mengepung Yerusalem pada tahun ke-8 pada pemerintahan Yoyakin. Saya penasaran nanti ke belakang-belakang tulisannya seperti apa nih. Hakim-hakim, Yehuda, Benyamin, Manase, tuh, Efraim, Zebulon, Aser, Naftali, dan bangsa Israel ini beribadat kepada Tuhan selagi umur hidup Yusak dan umur hidup segala tua-tua yang kemudian daripada Yusak itu yang telah melihat segala perkara ajaib. Dicatatin ya ayat-ayatnya. Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Yeskia. Yesaya 1:1. Nah, ini berarti dia beneran. Saya dulu pernah debat sama pendeta. Saya tanya, pendeta Yesaya itu hidup pada zaman siapa gitu. Nggak bisa jawab. Ini bokap nulis nih, Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Yeskia. Kan makanya gue bilang. Berarti kalau pendeta tuh debat sama bokap, kalah lewat semuanya. kali ya? Ada beberapa temen bokap yang memang dasarnya pendeta. Nah, terus? Ya sering debat kok, kalah. Gitu, di rumah? Enggak di rumah, lagi ketemu misalnya ada urusan apa segala macem gitu, tetap aja kalah. Gitu ya? Keren loh bener nih. Lihat nih. Coba, mana kamera? Udah. Apa nih? Mammon, Man of God, Aziz Allah, 1 Samuel, Antiochus Epiphanes. Ini semua nih. Lihat nih, tahun-tahunnya ditulis semua tuh. Sampai ke Nebukadnezar tuh. Raja Babil. Tuh ya. Tuh. Bentar. Ini dijauhin dikit. Tuh, lihat. Kerajaan Israel, Raja Saul, Raja Daud, Raja Sulaiman. Israel ibu kota Samaria, Yehuda ibu kota Yerusalem. Ini waktu kerajaan Israel terpecah menjadi 2 nih. Raja-rajanya ditulis semua tuh. Gila nih mah bener nih. Hah? Lihat tuh, ditulis semua tuh, lihat tuh nama-nama rajanya. Keren loh, ini bener loh. Ini sih udah gua scan ini. Iya. Ini udah gua scan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah, ini udah gua scan, cuman ini sengaja kita tunjukkan ke pemirsa nih ya. Ada seorang peneliti Bible, tapi nggak ke gereja. Karena tahu selak-beluk gereja asal-usulnya, baik buruknya, gitu deh.
Lihat nih, nama-nama bulan bagi bangsa Israel tuh, sampai ditulis semua. Ini bahwa inilah silsilah Yesus. Ah, ini silsilah Yesus nih. Ini baru menarik nih. Aduh. Ini soalnya baru kita kemarin bahas sama Pak Ali nih. Ada kok. Hah? Ada. Ada. Ini lihat, inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. Lukas 3, 23 sampai 38. Nah, ini ngambil dari yang Lukas. Berarti nanti mudah-mudahan ada yang Matius nih. Tuh, sampai ke sini. Nih, sampai ditulis, setelah Yoyakim Raja Yehuda mangkat, maka diangkat akan Yoyakim bin Yoyakim Elyakim raja akan orang Yehuda tuh, sampai ditulis ayat-ayatnya. Nah, yang ini Matius tuh. Matius 1 sampai 17. Musa kemana itu? Hah? Musa kemana? Sama nggak kemarin bahasnya? Enggak, dia mungkin sisinya beda nih. Pada waktu Yosia Raja Yehuda, bilang aja lu mau nongol. Mau in frame ya? Rusak aja ya. Mau in frame. Kamera satu. Muat gak? Muat gak? Jangan, kamera atas aja. Udah atas aja lah ya. Sayang lo bener loh, sayang loh nih. Saya nggak ketemu Kurang papanya Steffi nih. Kalau ketemu saya pengen ngobrol nih masalah masalah silsilah Yesus yang di Matius nih. Mesir tahun 2000 sampai 1788 BC, Babylon 612 sampai 539 BC, Medi Persia 612 sampai Itu 540 ada coretan BC. aku kayaknya. Ini kayaknya gambarnya Steffi Iya, ya? gambar aku waktu kecil Ini kayaknya. ada nomor handphone, tutup ya? Ya. Udah nggak berlaku juga kayaknya. Oh, ini nomor telepon bokap. Enggak, udah lama nggak tahu itu nomor. Ini telepon raja-raja siapa Persia, Cyrus atau Kores, ada di sini ayatnya. Ahasiweros. Nah, ini yang bosnya Haman. Tahu Haman? Aman itu kali tahu. Hah? Tahu. Itu tahu. Haman itu juga disebut di Quran. Kemudian Darius ini yang memperbolehkan bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Artasasta ya? Artasjasta apa nih? Artasastra. Tulisannya ini sih huruf besar semua tapi nyambung semua sih. Ini tulisannya Raja Assyria yang menyerang Israel. Oh, keren loh, bener loh nih. lengkap ya. Komplit bener loh. Gua aja nggak sampai begini. Domba jantan dengan tanduk 2 pucuk. Domba jantan ini mewakili kerajaan apa nih? Medi dan Persia. Daniel 8:20. Tuh, ini berarti dari Daniel aja ditulis semua. Ini adalah penglihatan Daniel nih. Muncul 4 kerajaan, kemudian pada akhir keempat kerajaan Daniel. Ini apa? 2 raja-raja, Raja Yoas, Raja Amasya. Bang. Bantal. Keren. Ini apa nih? Kayal Daniel 7. Pada tahun yang pertama tuh. Oh, ini dari Wahyu nih, Wahyu 17 nih. Maka 4 ekor binatang besar-besar naik dari dalam. Wih. Nah, tuh ya. Munculnya kuasa baru. Gue nggak usah bacain semua lah ya, kalau gue bacain semua lama nih. Pemisahan pertama agama Kristen terjadi pada abad ke-12 ketika terjadi perpecahan antara gereja timur yang bermarkas di Konstantinopel dengan gereja barat yang bermarkas di Roma. Pemisahan kedua terjadi di bawah pimpinan Martin Luther pada abad ke-16 yang sekarang dikenal sebagai Reformasi Protestan. Nah ya, itu dia paham tuh. Dalam 300 terakhir, kelompok evangelis muncul khususnya di Amerika melahirkan banyak sekte, misalnya Metodis, Baptis, Presbyterian, dan Pantekosta. Dalam 3 dekade terakhir, gerakan karismatik nih telah memasuki apa nih ya? Semua lini.